Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Fadinyaki. Saya dari kelas Ilmu Komputer, Program Studi Ilmu Komputer Teknologi Perangkat Lunak dari kelas 8E Universitas Bina Bangsa. Sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika dalam Keamanan Aplikasi Web dan API, SQL Injection, Cross-Site Scripting, Broken Authentication. Aplikasi web dan API kini menjadi tulang punggung layanan digital di pendidikan bisnis dan pemerintahan. Namun, meningkatkan penggunaan teknologi diikuti oleh ancaman keamanan yang semakin kompleks. Ancaman utamanya yaitu SQL injection, XSS, dan broken authentication dapat menyebabkan kebocoran data dan pencurian akun. Tanggung jawab etis, profesional TI wajib menerapkan responsible disclosure, melaporkan kerentanan bukan mengeksploitasinya. Etika profesi teknologi informasi menurut Mertens 2013 dan Kerak 2010, etika profesi adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional agar bertanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini ada 5, yaitu yang pertama yaitu integritas, bertindak jujur dan dapat dipercaya dalam setiap pekerjaan. Yang kedua ada kerahasiaan, menjaga informasi penting agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap sistem dan data yang dikelola. Yang keempat yaitu profesionalisme, bekerja sesuai standar profesi dan kompetensi yang dimiliki. Yang kelima yaitu hak pengguna, menghormati privasi, keamanan dan perlindungan data pribadi. Yang ke regulasi dan kerangka hukum, landasan hukum keamanan cyber. Di Indonesia, 3 regulasi utama mengatur keamanan sistem elektronik dan perlindungan data. UU IT, Dasar Hukum Kejahatan Cyber, Peretesan, Pencurian Data, Perusakan Sistem. UU IT yang ada di gambar sebelah kiri itu nomor 11 2008 mengatur larangan akses tanpa hak ke sistem komputer dan kejahatan cyber. Yang kedua ada UU PDP, kewajiban organisasi penjaga kerahasiaan data pengguna. UU PDP nomor 27 2022 mengatur hak pemilik data dan kewajiban organisasi melindungi data pribadi. Yang ketiga ada kode etik ICT, pedoman profesional TI agar tidak menyalahgunakan keahlian. Kode etik ICT, pedoman profesional TI untuk bekerja jujur dan tidak menyalahgunakan teknologi. 3 ancaman utama keamanan web. Yang pertama yaitu SQL injection, memasukkan perintah SQL ke kolom input untuk memanipulasi database, menyebabkan pencurian, perubahan atau penghapusan data. Yang ketiga ada cross-site scripting XSS, menyisipkan script berbahaya ke halaman web yang mencuri cookie, session login, dan informasi pribadi pengguna. Yang ketiga ada broken authentication, kelemahan mekanisme autentikasi paspor lemah, session tidak aman, kemungkinan akses dasar ke akun pengguna. Ada analisis etika. 3 landasan teori etika yaitu utilitarianisme, melaporkan celah keamanan lebih bermanfaat bagi banyak orang daripada mengeksploitasinya. Yang kedua deontologi, profesional memiliki kewajiban moral untuk jujur dan tidak menyalahgunakan kemampuan teknis. Yang ketiga teori hak, pengguna berhak atas privasi dan keamanan data yang wajib dilindungi pengembang. Studi kasus kebocoran data di Indonesia. Ada kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, di mana jutaan akun pelanggan bocor, nama, email, nomor telepon, dan paspor terenkripsi dijual belikan di forum internet, menunjukkan pentingnya audit keamanan berkala. Ada juga dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan di masyarakat Indonesia yang ada NIK, nama, alamat, informasi kepesertaan diduga bocor dan berpotensi disalahgunakan untuk pencurian identitas. Ada kedua kasus menunjukkan bahwa keamanan sistem bukan hanya tanggung jawab teknologi tetapi juga tanggung jawab moral setiap pengembang dan organisasi. Dampak pelanggaran etika bagi pengguna yaitu kebocoran data pribadi, pencurian identitas, penyalahgunaan akun, dan kerugian finansial akibat transaksi tidak sah.
bagi perusahaan, yaitu kehilangan kepercayaan pelanggan, penurunan reputasi, kehilangan pendapatan, serta tuntutan hukum akibat kelalaian. Bagi pemerintah, itu gangguan pelayanan publik, berkurangnya kepercayaan masyarakat, dan ancaman terhadap keamanan informasi nasional. Ada rekomendasi untuk semua pihak. Mahasiswa pahami etika profesi sejak dini, uji keamanan hanya di lingkungan legal dan berizin. Pengembang terapkan SDLC, validasi input, prepared statement, MFA, enkripsi password, dan pengujian berkala. Ketiga, ada perusahaan audit keamanan rutin, pelatihan cyber karyawan, dan program bug bounty resmi. Pemerintah perkuat regulasi cyber, sosialisasi perlindungan data, dan dorong standar keamanan informasi. Kesimpulan dan saran dari makalah ini yaitu, dan judul ini yaitu, keamanan adalah prioritas. SQL injection, XSS, dan broken authentication dapat merusak sistem dan data pengguna bila tidak ditangani. Etika adalah landasan. Kemampuan teknis harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi celah keamanan. Tiga, yaitu kolaborasi semua pihak, mahasiswa, pengembang, perusahaan, dan pemerintah harus bersinergi menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada AI, IoT, cloud computing, and blockchain untuk kontribusi yang lebih luas terhadap keamanan cyber. Itu dia yang bisa saya presentasikan dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.